Baik, kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Pokok bahasan thunderstorm atau badai guntur atau hujan petir ya. Nyambung video kuliah sebelumnya ya. Ini masih membicarakan mekanisme pemicu badai yang sifatnya konvektif di Jakarta. Jadi ingat, ada badai yang disebabkan hadirnya pegunungan. Itu kita kenal dengan badai orografis ya, atau badai petir orografis ya, atau orographic thunderstorm. Contohnya tadi di Bogor, wilayah di barat selatan Aceh ya, di pesisir selatan Jawa ya, kemudian di pesisir barat Sumatera itu berpotensi terbentuknya badai petir orografik karena hadirnya pegunungan di belakang sebuah wilayah yang berbatasan dengan laut di depannya. Kemudian ada juga badai konvektif ya, badai petir konvektif akibat pemanasan lokal, terutama terjadi di siang hari ya. Jadi proses konvektif ya atau proses konveksi ya itu dapat menimbulkan terbentuknya badai petir atau thunderstorm ya, seperti kasus di Jakarta. Nah, di video sebelumnya ada saya sampaikan bahwa di Jakarta pada zona konvergensi ya, di mana ada pengangkatan massa udara ya yang mengandung uap air ke udara, ke angkasa ya. Dari situ kemudian lahirlah awan cumulonimbus yang kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat ya, disertai petir dan angin kencang di permukaan ya. Nah, zona konvergensi itu ditandai dengan terbentuknya front ya. Jadi pada kuliah kita sebelumnya ya ada visualisasi penampang lintang angin dan suhu potensial di wilayah Jakarta pada siang hari ya, di mana penampang vertikal menggambarkan front angin laut ya sejauh 40 km masuk ke dalam daratan di wilayah Jakarta. Nah, ini ada angin laut yang naik ke atas ya, kemudian turun lagi yang disebut dengan subsidensi ya di belakang zona front. Nah, zona front ini ya selanjutnya disebut dengan konvergensi ya, konvergensi dari pertemuan angin baratan, angin musim baratan dengan angin lokal yaitu angin laut. Makanya terjadi pengangkatan massa udara yang dibawa oleh naiknya angin laut akibat bertemu dengan angin musim baratan gitu ya. Jadi di zona front yang selanjutnya disebut dengan zona konvergensi karena merupakan wilayah tempat bertemunya angin sinoptik ya, yaitu angin musiman, yaitu angin baratan dengan angin lokal yang bertiup dari laut menuju ke darat atau kita sebut dengan angin laut ya. Jadi zona konvergensinya itu dari barat laut hingga ke tenggara Jakarta ya, itulah yang mengakibatkan wilayah di bagian timur itu dipengaruhi oleh massa udara yang datang dari lautan yang mengandung begitu banyak uap air, sementara untuk wilayah timur itu dipengaruhi oleh massa udara yang datang dari lautan yang mengandung begitu banyak uap air, sementara untuk wilayah barat itu dipengaruhi oleh angin musiman atau angin barat. Nah, pertemuan antara angin laut dan angin musiman, ya, angin barat, ya, itu membentuk zona konvergensi dan disinilah terjadi front, ya, front pengangkatan massa udara akibat dorongan angin laut di permukaan. Gitu ya. Akibat dorongan atau ya akibat dorongan dari pertemuan angin laut dan angin musiman yang terjadi atau yang bertemu di wilayah Jakarta ya, yang membagi wilayah Jakarta dari barat laut hingga ke tenggara. Sehingga di sini
berdasarkan zona konvergensinya, wilayah Jakarta dapat dibagi menjadi dua, gitu ya. Nah, secara ilustrasi, proses pengangkatan udara tadi, ya, yang naik di sepanjang zona frontal dapat kita lihat dari gambar berikut, ya. Jadi ini paket udara. Jadi paket udara itu massa udara, ya, dan mengandung uap air. Dalam hal ini disebut dengan parcel, ya, atau paket udara itu naik, ya, karena panas naik tadi, ya. Itu karena proses konveksi. Ada juga yang timbul karena zona frontal tadi, ya, akibat pertemuan angin baratan dengan angin laut tadi, ya. Jadi ini batas frontnya, ya, atau zona konvergensinya. Kalau badai petir konvektif akibat pemanasan sehingga paket udara ini naik, ya, mengalami gaya buoyancy yang tinggi, ya, karena densitasnya juga sudah berkurang. Sementara untuk badai petir yang terjadi di zona frontal, ya, jadi zona frontal, udara hangat yang naik di sepanjang zona frontal, mekanisme terbentuknya digambarkan lewat ilustrasi berikut. Jadi ini ada zona front, ya, atau kita sebut dengan frontal boundary di sini, atau bidang batas frontal, ya. Kemudian ada paket udara ketika bertumbukan atau bersinggungan dengan bidang batas front, ya, maka terjadi pengangkatan massa udara, ya. Karena masih berada dekat dengan permukaan, tadi ingat, ya, udara yang naik ini kan stabil hingga ke ketinggian 2000 meter, ya. Ketika mencapai condensation level, ya, jadi massa udara yang mengandung uap air ini, ya, menjadi dingin dan menjadi jenuh, ya, sehingga terjadi proses kondensasi, ya, berubah wujud dari gas menjadi air, kemudian membentuk awan. Nah, itu, ya. Jadi seperti ini, ketika parsel udara itu naik, ya, bersinggungan dengan bidang batas front, ya, di bawah 2 km, ya, di atas permukaan laut, ya, di bawah 2 km, itu masih stabil. Namun ketika lewat dari ketinggian 2 km, naik terus ke atas, maka kondisi udara yang naik itu menjadi tidak stabil, ya. Jadi di titik condensation level ini, ya, di ketinggian condensation level, artinya di sini telah terjadi proses kondensasi dari massa udara yang mengandung uap air tadi, terjadi proses kondensasi, ya, ketika bersinggungan. Jadi paket udara bersinggungan dengan zona frontal, ya, paket udara bersinggungan dengan zona frontal, dia naik, ya, sampai ke ketinggian 2 km, mencapai level kondensasi, ya, menjadi dingin suhunya, kemudian dengan cepat berubah wujud dari gas menjadi air, kemudian membentuk awan, ya. Itu kita kenal dengan proses kondensasi. Kemudian naik terus ke atas lewat dari 2000 meter, udara menjadi tidak stabil, ya, membentuk awan cumulonimbus. Kemudian dari awan cumulonimbus ini turun hujan yang sangat deras disertai petir dan angin kencang di permukaan. Ini ilustrasi badai petir yang diakibatkan atau yang dipicu oleh bidang batas frontal tadi, ya. Jadi salah satu mekanisme badai petir yang terjadi di Jakarta itu karena kehadiran zona frontal, ya, zona frontal tadi atau zona konvergensi itu mengakibatkan paket udara ketika bersentuhan dengan bidang batas front ini, ya, dia naik, diangkat naik, ya. Jadi udara hangat itu naik, ya, di sepanjang zona frontal hingga ke ketinggian 2 km. Kemudian setelah itu dia mengalami kondensasi, ya, berubah wujud dari gas menjadi air. Kemudian naik, ya, kondisi udaranya tidak stabil. Ingat tadi kondisi untuk lingkungan yang tidak stabil bersyarat, ya. Jadi ketika suhu dari massa udara yang telah mengalami kondensasi, yang telah berubah menjadi awan, itu suhunya lebih hangat dibandingkan lingkungan, maka kondisinya menjadi tidak stabil. Tidak stabil, terus-menerus ke atas, yaitu membentuk awan cumulonimbus, kemudian hujan disertai petir dan angin kencang di permukaan turun. Nah, sekarang kita amati badai konvektif di Jakarta, ya. Prosesnya badai, ya,
hampir seluruh badai di wilayah tropis Indonesia itu berdurasi singkat. Jadi badai yang bisa menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang di permukaan, ya. Kemudian juga diikuti dengan kilat, sambaran kilat gitu ya, petir, itu berlangsung singkat ya. Nah, namun karena berlangsung singkat, kita harus tetap waspada ya. Karena dapat pula dibarengi dengan hujan lebat. Jadi hujannya itu bahkan bisa lebih dari 100 mm dalam hitungan menit begitu ya, atau dalam hitungan jam itu bisa lebih dari 100 atau bahkan 150 mm gitu ya. Kemudian angin permukaan yang kencang. Nah, ini juga kita waspadai di permukaan. Walaupun badai petir tersebut berlangsung singkat, tapi dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar di permukaan. Oleh karena kita harus hati-hati, waspada ya. Kemudian dapat menciptakan petir ya, kilat, guntur, serta terkadang membentuk hujan es kecil ya. Nah, ini juga patut kita waspadai. Hujan es ini walaupun kecil, tapi karena didorong oleh angin yang kencang, ya, itu dapat bisa menimbulkan kerusakan di permukaan. Ya. Ini contoh awan konvektif cumulonimbus hitam pekat di atas Jakarta. Ini boleh jadi ketika kita keluar ruangan, ya, jika kondisi di luar mendung, ya, kemudian kita keluar dan kita lihat ke langit gitu, dan jika kita lihat ada awan hitam seperti ini tandanya sebentar lagi ya akan turun hujan lebat. Ya. Namun hujan lebat tersebut akan berlangsung dalam waktu yang tidak begitu lama, ya. Namun dampaknya di permukaan itu bisa sangat membahayakan karena bisa menimbulkan petir, begitu ya. Juga membawa hujan es walaupun berdiameter kecil, namun karena didorong oleh angin yang kencang itu bisa sangat membahayakan bila terkena anggota tubuh begitu ya, dan bisa sangat membahayakan bagi pengendara di jalan begitu ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa badai di Jakarta tidak mencapai status ekstrim sebagaimana yang didefinisikan oleh Badan Cuaca Nasional Amerika ya. Jadi belum ada ya catatan bahwa badai yang terjadi di Jakarta, demikian juga untuk wilayah tropis lainnya, itu mencapai status ekstrim sebagaimana definisi dari Badan Cuaca Nasional Amerika ya. Termasuk juga di wilayah kita ya, walaupun berdurasi singkat, tapi statusnya itu tidak mencapai status ekstrim sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Cuaca Nasional Amerika gitu ya. Nah, indikator akan terjadi badai guntur atau badai petir atau thunderstorm itu bisa kita rasakan ya ketika kita merasakan gerah ya di udara mendung, di luar udara mendung, awan hitam pekat ya. Kita merasakan gerah ya, itu akibat panas laten ya, panas laten yang dikeluarkan oleh awan konvektif tersebut atau awan cumulonimbus tersebut, sehingga di permukaan ya kita merasakan panas atau gerah begitu ya. Nah, itu bisa menjadi indikator bahwa sebentar lagi akan turun hujan lebat begitu. Jadi jika di pagi hari ya Anda merasakan tubuh Anda merasa kepanasan ya, atau merasa gerah di pagi hari, itu bisa kita prediksi atau bisa kita duga ya bahwa tidak lama kemudian ya masih di pagi hari akan turun hujan lebat. Jadi kalau Anda bangun subuh kemudian Anda merasakan tubuh Anda merasa gerah begitu ya, merasakan suasana di sekitar kok kayak panas gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa tidak lama kemudian hujan lebat akan turun. Berbeda halnya kalau di pagi hari Anda merasakan tubuh Anda dingin, ya. Merasakan suasana dingin di pagi hari, ya. Itu menjadi indikator bahwa siang harinya akan terik, akan panas, begitu ya. Tapi kalau pagi hari ketika Anda bangun di subuh hari, ya,
Anda rasakan panas atau gerah, ya, itu bisa dikatakan bahwa siang harinya atau masih dalam suasana pagi itu sebentar lagi akan turun hujan lebat. Berbeda halnya kalau suasana pagi itu dingin sekali, Anda merasakan suasana pagi yang sangat dingin, itu bisa Anda prediksi bahwa siang harinya cuaca akan terik. Nah, jadi Badan Nasional Cuaca Amerika ini juga mensyaratkan, ya, hujan es besar itu berdiameter lebih dari 1,9 cm atau tiupan angin lebih dari 93 km per jam atau setara dengan 50 knot atau dapat menghasilkan atau menciptakan tornado. Itu baru dikategorikan badai ekstrim, ya, atau badai petir ekstrim. Namun jika kita mendapati ada hujan es namun tidak sebesar 1,9 cm diameternya atau tiupan angin permukaan kurang dari 50 knot atau 93 km per jam atau tidak menimbulkan tornado, pusaran angin, maka status dari badai petir tersebut tidak ekstrim. Tapi akhir-akhir ini kita sering mendapati bahwa badai petir yang terjadi itu ekstrim, ya, menimbulkan hujan lebat yang berimbas atau berdampak banjir di mana-mana begitu, ya. Bahkan kalau kita catat itu curah hujannya lebih dari 100 atau 150 mm dalam hitungan jam atau bahkan dalam hitungan menit begitu. Nah, tiupan angin permukaan juga kita rasakan akhir-akhir ini lebih tinggi, ya, bahkan lebih dari 70 km per jam, ya. Itu sudah mendekati status badai petir ekstrim, ya, seperti yang terjadi di Banda Aceh beberapa bulan yang lalu, ya. Angin permukaannya kencang sekali, ya. Itu, ya, mendekati status ekstrim seperti yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Cuaca Amerika Serikat, ya. Nah, terkait dengan hujan es, ya, kenapa dari badai petir ini bisa menimbulkan hujan es? Nah, ini, ya. Ini menarik juga untuk dibahas, ya. Apakah yang dapat menimbulkan atau turunnya hujan es dari badai petir, ya. Jadi dalam ilmu cuaca itu, ya, hujan es merupakan bencana yang diakibatkan oleh badai guntur yang kita amati atau yang teramati, ya, lewat awan hujan hitam yang membumbung tinggi di angkasa, ya. Yang selanjutnya awan hitam ini, ya, awan hitam ini kita kenal dengan sebutan awan cumulonimbus, ya. Jadi awan hitam ini kita kenal dengan sebutan awan cumulonimbus, ya, membumbung tinggi hingga mencapai stratosfer, ya, yang berada pada ketinggian 12.000 km di atas permukaan laut, ya. Karena beberapa wilayah, ya, itu dikelilingi pegunungan misalnya, ya, seperti yang terjadi di wilayah barat dan selatan Aceh, pantai selatan Jawa, ya, itu ada rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang tinggi, ya. Wilayah-wilayah tersebut mengalami orographic thunderstorm yang dapat mencapai status ekstrim, ya, yang dapat menurunkan, ya, hujan es dengan diameter yang besar begitu, ya. Jadi untuk wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan, ya, orografik tadi, ya, pembentukan hujan memang sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, ya, di mana udara yang naik dengan cepat terdesak oleh lereng pegunungan seperti yang telah saya jelaskan pada video kita sebelumnya, ya. Kondisi serupa juga terjadi pada wilayah pegunungan lainnya di Indonesia. Jadi mekanisme terbentuknya orographic thunderstorm itu sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sama untuk seluruh wilayah di dunia ini, ya. Jadi bagaimana mekanisme terbentuknya hujan es, ya? Jadi udara yang berisi uap air, ya, berubah wujud menjadi air dalam suatu proses kondensasi di dekat permukaan pada ketinggian 500 meter.
Nah, dalam video sebelumnya saya jelaskan ya, itu berada pada ketinggian 2000 meter ya, atau 2 kilometer. Namun pada satu kasus ya, dalam kondisi ekstrim ya, uap air tadi ya dapat mengalami proses kondensasi atau berubah wujud menjadi air dari gas ya, itu dekat dengan permukaan pada ketinggian 500 meter untuk kemudian membentuk awan kumulus. Nah ini ya, jadi awan kumulus dulu terbentuk. Jadi besarnya penguapan yang diakibatkan oleh panasnya suhu permukaan karena sinar matahari yang berlangsung dari pagi hingga siang menjadikan air ini terus naik ke angkasa. Jadi awan-awan kumulus ini kemudian bergabung membentuk awan cumulonimbus yang membumbung tinggi. Dalam ilmu meteorologi dikatakan awan cumulonimbus ini mencapai dasar stratosfer pada ketinggian 12.000 km ya di atas permukaan laut, di mana proses pembentukan cuaca terjadi ya di lapisan troposfer sejatinya ya. Jadi air yang naik ini kemudian mencapai suatu lapisan di dalam awan cumulonimbus di mana suhu udara mencapai titik beku 0 derajat Celcius ya. Ketinggian lapisan ini ya atau lapisan titik beku ini ya, bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya terjadi pada ketinggian 6.000 meter. Ya. Air ini kemudian berubah wujud menjadi es dan semakin ke atas es ini berubah menjadi kristal. Ya. Akibat suhu yang berbeda antara permukaan dan lapisan atas, maka timbullah angin yang bergerak secara vertikal. Ada angin naik dan angin yang turun. Semakin besar perbedaan suhu antara permukaan dan lapisan atas, semakin kencang sirkulasi angin ini. Inilah mengapa kita merasakan goncangan hebat ketika berada dalam pesawat terbang yang melintasi awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini ya itu mengakibatkan turbulensi pada pesawat yang mencoba memasuki awan cumulonimbus ya. Angin yang turun Selanjutnya, angin yang turun dengan kecepatan tinggi membawa serta es yang berada di lapisan atas menuju permukaan. Ya, itu sebabnya saat hujan es sering disertai dengan hembusan angin kencang. Ya. Sejatinya es ini turun dan berubah kembali menjadi air yang kita kenal dengan hujan setelah melewati lapisan 0 derajat Celcius. Ya. Lapisan titik beku tadi ya. Namun karena didorong oleh embusan angin yang kencang, proses ini terlewati dan es tetap dalam wujudnya jatuh ke permukaan. Ya. Hujan es biasanya terjadi dalam durasi singkat, ya sekitar 5 menit. Dampak yang ditimbulkan selain dapat merusak properti seperti atap rumah dan kendaraan, dapat pula merusak tanaman pertanian dan perkebunan. Nah ini yang menjadi bahaya dari turunnya hujan es di permukaan. Selanjutnya ya badai konvektif di Jakarta juga ya. Dengan keadaan atmosfer tertentu, badai di Jakarta dapat berkembang menjadi badai yang lebih kompleks ya. Nah, ini ada ya badai multisel atau supersel, ya. Badai memutar besar yang berlangsung selama beberapa jam yang dapat menghasilkan hujan es yang merusak, banjir atau tornado. Contohnya seperti gambar berikut ya, kalau hujan dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan banjir ya. Selanjutnya hembusan angin kencang tadi ya yang turun itu dapat membawa es ya. Jadi sejatinya hujan es ini ya turun menjadi hujan setelah melewati titik 0 derajat, namun karena didorong oleh angin yang turun secara vertikal, jadi kristal es ini belum sempat mencair, terus langsung jatuh dalam wujud es ke permukaan. Ini yang sangat berbahaya sekali ya. Kemudian juga puting beliung. Nah ini bisa mengakibatkan terjadi puting beliung di beberapa kasus jika badai dapat berkembang menjadi yang lebih kompleks ya. Seperti badai multisel atau supersel. Nah, badai multisel ini dapat berlangsung selama beberapa jam ya. Oleh karenanya hujan yang turun ya dapat menimbulkan genangan ya, banjir ya, kemudian juga embusan angin kencang yang turun secara vertikal dari atas itu dapat
membawa es, ya, membawa serta es dari lapisan atas menuju ke permukaan. Kemudian juga dapat menimbulkan atau menciptakan pusaran udara di permukaan yang kita kenal dengan puting beliung. Selanjutnya ada jenis-jenis badai konvektif di Jakarta, ya, itu macam-macam badai, tidak hanya di Jakarta tapi untuk semua wilayah ya di daerah tropis ya itu berlaku jenis-jenis badai konvektif ini, ya. Jadi badai konvektif ada yang disebut dengan scatter thunderstorm atau badai tersebar, ya. Itu terbentuk pada hari hangat lembab dan juga disebut badai sel biasa atau badai massa udara karena terbentuk dalam massa udara hangat dan lembab yang jauh dari signifikansi front cuaca. Ya, ini salah satu jenis badai konvektif, tidak hanya di Jakarta, tapi untuk semua wilayah, tidak hanya di wilayah tropis, tapi ya semua wilayah di dunia ini ya. Ini berlaku untuk seluruh wilayah di dunia. Ya, jadi ada badai yang disebut dengan scatter atau badai tersebar ya. Itu terbentuk pada hari yang hangat dan lembab ya. Jadi hari hangat pada siang hari itu udara lembab. Contohnya seperti kita ini udara lembab karena berdekatan dengan lautan, mengandung banyak uap air ya. Ini juga dapat disebut sebagai badai sel biasa atau ordinary cell thunderstorm atau badai massa udara karena terbentuk dalam massa udara hangat dan lembab yang tidak dipengaruhi oleh front cuaca. Jadi murni karena pengaruh konvektif ya, terutama terjadi pada siang hari ketika matahari bersinar terang ya atau dalam suasana terik di siang hari gitu ya. Kemudian ada juga badai sel biasa, itu dianggap badai sederhana karena jarang menjadi ekstrim. Nah ini ya, badai ini memiliki lebar kurang dari 2,4 km ya, dengan siklus hidup terprediksi dari lahir hingga dewasa serta hilang biasanya kurang dari 1 jam. Nah ini salah satu fitur ya, atau cara mengidentifikasi badai tersebar atau scatter thunderstorm ya. Jadi ini sering dianggap badai sel biasa atau badai sederhana karena jarang menjadi ekstrim ya. Badai ini ya ditandai dengan lebar awan cumulonimbus itu ya tidak lebih dari 2,5 km dan siklus hidupnya itu dapat kita prediksi dari lahirnya dia hingga tahap matang ya terbentuknya awan cumulonimbus tadi dan juga hilang ya, itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan badai sel biasa ya, itu terbentuk di daerah dengan wind shear terbatas. Jadi wind shear itu geser angin. Jadi perbedaan arah dan kecepatan angin antara lapisan atas dengan permukaan itu disebut dengan wind shear. Badai diawali dengan naiknya paket udara dari permukaan melalui turbulensi angin. Badai ini terbentuk di zona dangkal yang mengalami konvergensi angin. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi di zona konvergensi ya, di Jakarta itu memungkinkan untuk terjadinya badai sel biasa ini. Ya. Demikian juga pada daerah dengan wind shear yang besar ya, itu memungkinkan terbentuknya badai sel biasa ini. Ditandai dengan naiknya paket udara dari permukaan melalui turbulensi angin ya. Jadi dari zona konvergensi tadi, dari front angin tadi ya, seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya, di mana kita bisa melihat ada front angin di Jakarta ya, di mana situ angin lautnya naik ke atas ya, membawa massa udara yang mengandung begitu banyak uap air. Kemudian dari situ terbentuk awan cumulonimbus, kemudian hujan turun di permukaan. Nah, badai ini terbentuk di zona dangkal yang mengalami konvergensi angin ya. Nah, selanjutnya zona ini ya dapat terbentuk melalui perbedaan topografi front angin laut. Nah, ini yang terjadi tadi di Jakarta ya, salah satunya adalah badai akibat munculnya zona konvergensi atau front angin laut tadi yang bertumbukan atau yang bertemu dengan angin musiman ya, angin barat. Jadi melalui aliran udara dingin dari badai yang mencapai permukaan
yang menyebar secara horizontal. Batas angin konvergen adalah zona dengan suhu udara, kelembaban, dan densitas udara yang berbeda. Jadi ini bisa kita lihat tadi ada konvergensi angin ya di wilayah Jakarta. Jadi bertemunya angin lokal, angin laut dengan angin musiman ya, yang datang dari arah barat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dan ada juga saya beri contoh dari konvergensi angin darat ya. Jadi pertemuan angin darat yang datang dari pesisir timur Sumatera ya, dengan angin darat yang datang dari pesisir barat Malaysia ya. Jadi bertemu, kemudian mengalami konvergensi ya. Kemudian terciptalah squall-line thunderstorm tadi, garis-garis badai, itu terjadi di Selat Malaka pada periode tertentu. Itu menutupi Selat Malaka dengan awan cumulonimbus yang tinggi. Dari situ kemudian turun hujan dengan intensitas tinggi di Selat Malaka, disertai petir dan juga hembusan angin kencang. Bahkan terkadang diikuti dengan turunnya hujan es, bahkan memiliki diameter yang besar hujan esnya begitu. Jadi demikian ya mekanisme terbentuknya badai, petir, ya, thunderstorm, atau disebut juga dengan badai guntur. Itu untuk kasus di Jakarta ada beberapa contoh, ada yang karena proses konvektif, karena front, karena konvergensi, untuk wilayah Bogor, untuk wilayah barat dan selatan Aceh yang dikelilingi oleh pegunungan yang berhadapan dengan lautan luas, itu karena faktor orografik tadi ya. Nah, tunggu video selanjutnya. Terima kasih.